Hai guys, Yogi di sini kembali lagi bersama Pojok Mutu Podcast dan Jok Ngompor ngomongin pekerjaan orang. Jadi kita akan kembali membahas terkait dengan pekerjaan-pekerjaan orang yang tentunya sangat bermanfaat buat para reviewer dan juga rekan-rekan yang ada di rumah. Nah kali ini saya ingin membahas terkait dengan penyuapan. Tentunya Bapak Ibu yang di luar sana pernah menjadi korban terkait dengan penyuapan. Nah, di sini rekan kami sudah tidak asing lagi, Bapak Sigit Prabowo. Halo. Akan membahas terkait dengan sertifikasi terkait dengan penyuapan. Ternyata ada loh sertifikasi dengan penyuapan. Nah, boleh cerita nggak, Mas Sigit? Seperti apa sertifikasi yang berhubungan dengan penyuapan? Jadi bukan penyuapan yang disertifikasi. Yang disertifikasi adalah anti penyuapan. Oh sorry, jadi anti penyuapan. Itu di tempat kami sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan berdasarkan standar ISO 37001 itu juga standar yang diterbitkan oleh ISO lagi. Di beberapa pengobrolan kita yang lalu kita membahas tentang ISO dan salah satu produknya itu adalah ISO 37001 dan ini lumayan baru nih, nggak seperti ISO yang 9001 itu udah dari tahun 1980-an. ISO 37001 ini sejak tahun 2016. 37001 versi 2016 adalah sebuah alat atau tools yang bisa digunakan oleh organisasi manapun yang ingin mendeklarasikan dirinya itu terbebas dari praktek penyuapan, baik sebagai yang menerima suap ataupun yang memberi suap. Itu. Jadi bisa pelaku, bisa juga bisa. Apa? Agar Anda terbebas dari korban penyuapan dan Anda terhindar sebagai pelaku penyuapan. Jadi kalau boleh diperjelas lagi nih buat kepada para reviewer, siapa saja sih yang bisa ditujukan terkait dengan apa ini sertifikasi anti penyuapan 37001 ya? Ya, sama seperti ISO 91, siapapun bisa, tetapi tentunya yang lebih memerlukan itu adalah yang memiliki stakeholders atau pelanggan atau rekan bisnis yang mereka yang ingin mereka berikan kepastian bahwa bekerja sama dengan kami atau organisasi itu tidak akan ada unsur penyuapan di dalamnya, gitu. Karena organisasi yang sudah menerapkan ISO 37001 seharusnya mereka sudah mengidentifikasi celah-celah terjadinya penyuapan. Apakah itu celah mereka memberi suap atau celah mereka menerima suap. Nah, itu mereka sudah identifikasi dan juga sudah dilakukan tindakan untuk bisa menghindari itu. Dan itulah yang saya dan rekan-rekan auditor di tempat saya bekerja pastikan gitu. Oke, jadi kan produk ISO ini cukup luas ya, bisa digunakan, bisa diimplementasikan di berbagai macam usaha instansi ya, organisasi maupun kelompok juga bisa seperti yang sebelumnya di ISO 9001. Nah, kalau boleh tahu, tentunya ada manfaatnya kan dari ya. Kalau misalnya Om Yogi mau kerjasama dengan, misalnya begini, Om Yogi mau cari supplier. Om Yogi mau suppliernya itu yang akan meminta misalnya uang tambahan atau meminta Om Yogi untuk menyuap, atau misalnya mereka malah menyuap atau tidak, memilih yang mana Om Yogi? Ya, pasti nggak perlu suap. Iya, itu manfaatnya bagi organisasi yang mau disertifikasi adalah agar dia bisa mendapatkan atau memperluas jaringan kerjasama. Dan juga bagi pihak yang ingin memilih rekan bisnis misalnya, ya mereka akan cenderung memilih organisasi yang
sudah menerapkan ISO 37001 dan tentunya tahu dari mana bahwa organisasi-organisasi itu sudah menerapkan, ya sudah disertifikasi gitu. Oke. Kalau boleh tahu berapa lama tuh sertifikasi apa? Sertifikat berlaku 3 tahun. Jadi kami melakukan audit Om Yogi ke organisasi-organisasi klien kami yang mendaftarkan diri untuk disertifikasi. Lalu setelah lulus, setelah dinilai semuanya memenuhi persyaratan ISO 37001, akan ada audit tahunan nantinya, dan sertifikatnya berlaku 3 tahun. Nanti bisa diperpanjang di tahun ketiga. Ya tentunya cukup mudah ya, para viewer dan rekan sekalian yang ada di rumah, kurang lebih seperti sama ya seperti ISO yang lain ya, untuk proses untuk mendapatkan. Untuk prosesnya sama, silahkan menerapkan dulu. Menerapkan dulu. Saya ingat dulu diskusi kita gitu ya nggak bisa sertifikasi kalau nggak menerapkan dulu. Lalu cari lembaga sertifikasi, nanti hubungi lembaga sertifikasinya, akan diarahkan untuk melakukan serangkaian proses, mulai dari mungkin dari administrasi awal, kemudian administrasi kontrak misalnya, lalu serangkaian audit sampai dengan nanti ada keputusan dari lembaga sertifikasi apakah berdasarkan hasil audit yang dilakukan lembaga sertifikasi, organisasi itu layak untuk mendapatkan sertifikat ISO 37001 atau tidak. Jadi bisa kemudian tidak juga ya kalau tidak menerapkan tuh. Iya. Karena ya sama seperti kalau Om Yogi pergi ke dokter, Om Yogi berniat dapat surat sehat, memangnya dokternya pasti kasih surat sehat. Ya kalau Om Yogi datangnya sehat, kalau Om Yogi datangnya sakit ya nggak akan dikeluarkan surat sehat. Ya, gitu guys. Jadi guys, tentunya sertifikat ini sangat bermanfaat ya untuk instansi ataupun organisasi yang sudah mendapatkan sertifikat 37001. Kenapa? Tentunya kan memberikan dampak meningkatkan kepercayaan masyarakat ya. Bahkan di beberapa kementerian, contohnya Kementerian BUMN, itu di tahun 2021 sudah mewajibkan seluruh BUMN untuk disertifikasi ISO 37001. Itu baru satu kementerian, dan Kementerian PUPR melalui kebijakan yang hampir serupa itu mewajibkan seluruh atau beberapa UPT, unit pelaksana teknis di bawahnya, untuk juga sertifikasi ISO 37001. Jadi sudah mulai dilirik, kemudian sudah mulai menjadi kewajiban bagi beberapa jenis usaha seperti konstruksi misalnya, itu juga kalau mau tender harus sertifikasi ISO 9001, ISO 37001. Tidak terbatas dengan instansi ya, bisa berhubungan seperti kontraktor atau perusahaan tender tadi ya. Iya, konstruksi maksudnya ya. Betul, konstruksi, kemudian oil and gas juga karena dipersyaratkan oleh SKK Migas. Yaitu sebenarnya walaupun mereka dipersyaratkan, tetapi jauh di lubuk hati organisasi yang diminta oleh pihak tertentu untuk sertifikasi, mereka sebenarnya juga memerlukan itu, tanpa disuruh pun sebenarnya juga merasa ada manfaatnya dan juga perlu untuk disertifikasi gitu kira-kira. Ya harapannya sih nggak perlu sertifikasi pun, ya nggak perlu nyuap-nyuapan lah ya. Tergantung nyuap siapa dulu. Kalau nyuap istri dan nyuapin. Ya siap. Jadi guys, itulah inti dari sini. Harapannya dengan banyaknya instansi dan juga organisasi ya yang bisa menerapkan ya, tidak hanya memperoleh sertifikat tapi menerapkan anti penyuapan, itu akan cukup bermanfaat buat masyarakat luas tentunya. Buat negara kita juga. Amin. Siap. Baik guys, mungkin itu bisa kami hari ini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di episode berikutnya di Ngompor, ngomongin pekerjaan orang, tentunya dengan tema dan cerita yang lebih menarik. Terima kasih. Terima kasih.